Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah perkuliahan kita pada pagi ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan ya, sehat iman dan Islamnya juga, sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kita masih bisa belajar ya untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Di sini pertemuan pertama ini Ibu akan memaparkan atau menjelaskan terkait teknis perkuliahan kita selama 1 semester ya, periode 2020 sampai 2021. Yang mana pada mata kuliah ini hukum positif Islam Indonesia ya, seperti itu. Ibu akan memperkenalkannya sebagaimana nanti kita akan tema-tema apa aja sebenarnya yang akan kita bahas 1 semester ke depan ya. Lalu kira-kira bagaimana kontrak belajarnya ya, teknisnya bagaimana, seperti itu ya. Kita mulai ke pengenalan dulu ya. Sebenarnya mata kuliah hukum positif Islam itu apa ya? Hukum positif Islam di Indonesia, terkenalnya adalah HPII ya, hukum positif Islam di Indonesia, seperti itu. Mata kuliah sebenarnya ini akan membahas terkait undang-undang ya, peraturan yang ada di Indonesia, seperti itu, yang mana berkaitan dengan hukum Islam ya, seperti itu, yang mana masih berlaku sampai saat ini di Indonesia ya. Mata kuliah ini juga akan diarahkan ke undang-undang yang terkait dengan hukum perdata ya, seperti perkawinan, kewarisan, zakat, wakaf, dan hibah, seperti itu. Ini mengarahnya ke situ. Jadi nanti kalian mengikuti mata kuliah ini, kalian akan belajar terkait perkawinan, aturannya bagaimana dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia ya, HPII itu sendiri, hukum positifnya sendiri. Mungkin nanti kalau kalian sudah mendapatkan fikih munakahat, fikih muamalah, fikih fikih mawaris, fikih zakat dan sebagainya, itu bisa mengantarkan atau bisa mengaitkan ya. Jadi ini saling berkaitan antara itu ya. Yang mana nanti di sini akan dibahas terkait itu pasal berapa sih yang membahas terkait zakat, pasal berapa sih yang membahas terkait wakaf, hibah, warisan dan perkawinan itu sendiri. Tapi enggak semuanya ya, beda lagi. Nanti ini kalau dalam mata kuliah ini nanti hanya diambil pasal-pasal tertentu ya, enggak perkawinan diambil semuanya dalam KHI dan sebagainya. Zakat diambil semuanya, waris juga diambil semuanya, itu enggak. Jadi nanti kita ambil hukum-hukum pasal-pasal yang memang masih berlaku di Indonesia jelas, tapi ini masih booming bahasanya. Ini maksudnya gini, masih sering dibicarakan atau masih sering kasus itu terlaksana atau sering ada yang kasus tersebut, seperti itu. Jadi selain itu nanti juga kalian untuk bekal kalian untuk menjadi sarjana syariah atau sarjana hukum, seperti itu, yang mana kalian akan mampu menjadi praktisi hukum, seperti itu. Jadi kalian tahu hukum zakat bagaimana, kewarisannya bagaimana, hibah bagaimana, perkawinan bagaimana. Siapa tahu nanti ada yang mau jadi advokat, kita nggak tahu, jadi hakim juga kita nggak tahu ya, atau mungkin jadi dosen juga ya, kita nggak tahu ya. Yang penting kita sekarang belajar sesungguh mungkin ya, belajar yang ngajar sekarang, kita fokus yang nggak ada kaitannya dengan belajar ini sama beberapa jam ini. Kalian nggak perlu pikirkan dulu, kita fokus ke setiap pertemuan kita dulu ya. Nanti ketika jamnya udah habis, kalian bolehlah memikirkan yang lain dulu. Kita fokus ke perkuliahan dulu ya, seperti itu. Jadi udah jelas ya, perkuliahan ini yang mana akan mengantarkan kalian untuk bekal ke masa depan, yang mana terkait dengan undang-undang yang ada di Indonesia ya, hukum positif terkait perkawinan, zakat, hibah, waris, warisan dan wakaf, seperti itu ya. Tujuannya ada lagi ya, selain untuk bekal kalian lulus sarjana ya, kalian juga akan mengetahui tentang hukum Islam yang berlaku di Indonesia jelas ya, karena dengan kalian belajar mata kuliah ini, kalian mampu mengetahui pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan, zakat, wakaf dan sebagainya itu sendiri ya. Selain itu juga kalian akan mengetahui bidang hukum perdata Islam ya, yang menjadi hukum positif Islam ya, seperti itu. Itu masih berkaitan dengan pasal-pasal yang akan kita bahas nanti. Terus bagaimana penerapannya, kalian juga akan mampu di sini. Bagaimana penerapannya dan latar belakangnya itu gimana sih? Latar belakangnya itu bagaimana, belakang sosial dari adanya undang-undang tersebut, seperti itu ya. Dan kalian selain itu, kalian diharapkan juga mampu menghadapi masalah atau memecahkan masalah yang mana yang terjadi di masyarakat kelak ya, kita nggak tahu, karena kalian hukum
Islam atau mahasiswa lulusan syariah kelak, atau mungkin kalian belum lulus, bisa jadi kalian ditanyakan terkait hukum-hukum yang ada di Indonesia, terkait tiba-tiba ada yang tanya terkait hukum warisnya, bagaimana ini kalau kayak gini, bagaimana hukum zakatnya, bagaimana hukum wakafnya, bagaimana hibahnya ketika orangnya seperti ini. Nah, ini adalah hal yang sangat penting ya, jadi penting buat kalian tahu ya seperti itu. Walaupun mungkin kalian faknya bukan di bagian perkawinan atau warisan atau mungkin apa, tapi kalian ini sangat penting ya, karena kalian lulusan syariah, kalian harus tahu itu ya. Tidak boleh nanti ketika kalian lulus, saya nggak tahu, saya bukan jurusannya, seperti itu ya. Itu nggak boleh. Kalian harus mengemban mahasiswa, nama mahasiswa, dan mengemban embel-embel atau mengemban nama gelar seperti itu dengan sarjana hukum. Kalian harus mampu bertanggung jawab dengan apa yang kalian setelah tunaikan, seperti itu ya. Ya, kita masuk ke tema apa sih sebenarnya yang akan dibahas dalam perguruan ini ya. Satu udah jelas, kalian akan membahas terkait sejarah perkembangan hukum Islam dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional itu bagaimana. Nanti kalian akan membahas terkait itu. Kita belajar bareng-bareng terkait perkembangannya bagaimana, sejarahnya. Jadi asal muasalnya ya. Kita diskusi tentang itu nanti di perkuliahan selanjutnya. Terus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ya. Ini juga kalian akan belajar. Kira-kira udah ada yang tahu belum? Kira-kira apa itu? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ini tentang peradilan ya, peradilan agama serta perubahannya ya. Perubahannya nomor berapa? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ini nanti kita akan memperdalam ke depan, kita akan memperdalam terkait isi dari undang-undang tersebut ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini udah terkenal ya, kalian harus tahu ini hukum perkawinan, tentang perkawinan, yang mana ini berkaitan dengan kompilasi hukum Islam seperti itu ya. Buku 1 tentang perkawinan, buku 2 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ya, tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ya. Ini kalau undang-undang perkawinan juga banyak pembaharuan ya, kalian harus selalu update ya. Jangan cuma baca status WhatsApp atau baca YouTube yang lihat YouTube yang nggak jelas atau hiburan itu. Kalian juga harus, boleh lah hiburan, tapi kalian juga harus mendapatkan inti atau mendapatkan pelajaran dari apa yang kalian lihat, seperti itu ya. Terus kita juga akan membahas terkait kompilasi hukum Islam, yang mana buku 2-nya tentang pewarisan. Tadi kan kita buku 1 terkait perkawinan, buku 2 terkait pewarisan. Warisan itu ada warisan, wasiat, dan hibah. Ini di sini kita akan bahas itu. Lanjut ke KHS-nya juga buku 3 ya, tentang zakat dan hibah. Ini kita akan membahas terkait itu. Ayat-ayatnya nanti atau pasalnya kita akan bahas ya, seperti itu. Jadi mungkin ada yang masih asing, KHS itu apa sebetulnya. Nah, nanti kita akan bahas ke depan, diskusi tentang itu, seperti itu. Terus peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008. Ada yang tahu tentang apa ya? Tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang tadi Ibu bilang KHES. Ya, KHES itu adalah singkatan dari kompilasi hukum ekonomi syariah ya. Yang mana nanti kita bahas terkait latar belakangnya itu jelas. Sistematika penyusunnya itu bagaimana ya, seperti itu. Itu nanti kita dibahas dalam mata kuliah ini. Kita akan lebih banyak diskusi seperti itu. Terus undang-undang yang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 seperti itu, tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, seperti itu ya. Ini sangat penting bagi kalian karena ini zakat, hibah, wakaf, perkawinan dan sebagainya ini sangat selalu ada dalam lingkungan kita, apalagi di pedesaan ya. Banyak orang yang kurang tahu benar terkait bagaimana caranya zakat, bagaimana caranya wakaf dan benar dan sebagainya. Ini adalah penting sekali, dan ini sebagai dasar kalian untuk tahu dasar hukumnya di mana sih, aturan yang mengatur terkait zakat itu apa, hibah itu apa, dan sebagainya, seperti itu ya. Dan yang terakhir kita terkait Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ya, seperti itu. Dan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Apa itu Badan Wakaf Indonesia? Yang terkenal yaitu BWI, seperti itu. Ini pokoknya
Dalam mata kuliah ini kita akan bahas terkait aturan-aturan yang ada dalam hukum positif Islam di Indonesia seperti itu. Ini pertemuan pertama ya. Nanti pertemuan pertama itu terkait pengenalannya kita ya, terkait ini ya. Terus pertemuan kedua kita akan bahas terkait sejarah perkembangan hukum Islam pada masa penjajah, masa kemerdekaan dan masa reformasi. Jadi pertemuan besok ya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait sejarah perkembangan hukum Islam dan masa penjajah, masa kemerdekaan dan masa reformasi. Kalau pertemuan ini cukup kita pengen aja ya, tema-temanya kita bacakan, kita bahas, terus nanti kontrak belajarnya juga. Nanti pertemuan ketiga ya, kita akan bahas terkait latar belakang lahirnya undang-undang peradilan agama. Terus landasannya itu bagaimana, perumusannya bagaimana, sistematika bagaimana, dan isinya apa aja ya. Terus tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi kewenangan dari kompetensi PA itu apa ya, nanti kita bahas di situ seperti itu. Terus asas peradilan agama ini masuk dalam pertemuan ketiga seperti itu. Pertemuan keempat ya, pertemuan keempat kita akan bahas terkait latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Jadi mungkin kalian sekarang udah tahu kompilasi hukum Islam itu apa, Undang-Undang Nomor 174 itu yang bahas terkait apa, tapi mungkin saja kalian belum tahu terkait latar belakang lahirnya undang-undang tersebut seperti itu ya. Landasan perumusan dan sistematikanya itu bagaimana, nanti kita bahas juga dalam pertemuan keempat ya. Pertemuan kelima kita akan bahas terkait konsepsi dasar dan prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI ya. Selain itu kita juga akan bahas terkait syarat dan rukun serta prosedur perkawinan. Mungkin ini sebagai sebagai aplikasi bagaimana sebenarnya kita kasih contoh, kita kasih kasus untuk diskusi terkait konsepsi dan prinsip serta syarat-syarat dari rukun perkawinan seperti itu. Biar nanti yang mau nikah ya, mempersiapkan syarat dan rukun itu rukunnya apa aja sih sebenarnya. Jangan mau nikah nggak tahu apa-apa, yang penting taunya nikah. Nah, kalian harus tahu aturan dan syarat serta prinsip-prinsip dari perkawinan ketika kalian memang ingin rumah tangga kalian tetap dalam ketahanan keluarga atau sakinah mawaddah warahmah, selalu bertahan walaupun dalam keadaan apapun ya. Jadi harus tahu prinsip dan syarat rukunnya seperti itu. Pertemuan keenam kita akan membahas terkait hak dan kewajiban suami istri ya. Sebagai pengantar aja nanti ini terkait poligami juga kita akan bahas terkait pengertian serta alasan-alasan dari syarat-syarat alternatif dan kumulatif serta prosedur poligami ya. Jadi sebenarnya poligami itu syaratnya bagaimana, hukumnya bagaimana, dasarnya di mana, itu nanti kita akan dibahas di sini ya dalam mata kuliah Hukum Positif Islam di Indonesia. Pertemuan ke-7 kita akan bahas terkait perceraian. Nah, perceraian itu apa, alasannya apa, terusnya bagaimana, terus rujuk itu juga bagaimana ya. Ini dalam perceraian, terus akibat dari perceraian itu bagaimana, itu nanti kita bahas di sini terkait itu. Terus kita pertemuan ke-18 kita adalah UTS. Jadi kita tidak ada pertemuan, kita bisa nanti video call sama ibu lisan ya, bisa jadi kita tertulis. Nanti lihat keadaan situasi kondisi kita ya. Karena kita nggak tahu, kita masuk kuliah tatap muka face to face itu ke kampus itu kita nggak tahu kapannya seperti itu. Lalu kita ke pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang KHI buku kedua. Apa itu tadi? KHI buku kedua? Asas-asas tentang hukum kewarisan. Jadi KHI kedua itu intinya terkait asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab penghalangan kewarisan itu nanti dibahas di situ, tentang kewarisan itu sendiri seperti itu ya. Aturan-aturannya itu apa aja dibahas di situ. Ahli waris dan masing-masing bagiannya juga nanti di situ dibahas. Raud sama aulnya juga soalnya. Terus waris pengganti juga di situ. jadi kita membahas terkait itu. Jadi buku 2 itu dalam KHI itu ya membahas terkait kewarisan, dan kita akan membahasnya nanti ketika kita sampai kepada pertemuan ke-9. Pertemuan ke-10 kita akan membahas terkait hibah dan wasiat ya. Apa itu hibah, wasiat itu apa, pengertiannya bagaimana, syaratnya bagaimana, pembatalan jika kita mau mencabut bagaimana, terus hubungannya dengan warisan dan pernikahan itu bagaimana, terus wasiat wajibah itu sebenarnya buat siapa sih gitu kan. Nah, itu nanti kita akan bahas gitu ya. Ketika kita sampai pada pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11
Pertemuan ke-11 kita akan bahas terkait peraturan Mahkamah Agung ya, nomor 2 tahun 2008 ya. Yang tadi Ibu udah bahas di depan ya, masih yang ingat apa itu ya? Tentang apa? Hukum atau tentang apa? Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES. Itu nomor berapa? Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008. Terus nanti kita akan bahas terkait latar belakangnya bagaimana ya, sistem hakimnya bagaimana, pengertian ekonomi syariah serta itu apa sendiri, subjek hukum dan amwal, konsep tentang nafs itu apa juga. Itu nanti kita akan bahas dalam pertemuan ke-11. Pertemuan ke-12, asas akad dan rukun syaratnya ya. Nanti kita juga akan mengetahui asas-asas dan rukun-rukun dalam akad seperti itu ya. Bai, syirka, ijarah, perspektif, kompilasi hukum ekonomi syariah ya. Itu pertemuan ke-12. Nanti pertemuan ke-13 ya, kita akan bahas terkait Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Tentang apa tadi? Tentang pengolahan zakat ya. Dan peraturan pemerintah nomor 14 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat ya. Latar belakangnya bagaimana undang-undang itu bisa lahir ya. Terus rumusannya bagaimana, mesinnya bagaimana, sistem hakimnya bagaimana isinya ya. Pengertiannya apa ya. Jadi terkait zakat di situ tentang muzaki lah, mustahik, benda yang disakati dan sebagainya, itu juga nanti kita akan bahas. Enggak hanya itu, kita juga akan membahas terkait pengolahan zakatnya ya. Jadi lembaga yang mengolah zakat itu apa dan manajemennya itu bagaimana pengolahannya, itu kita bahas pada pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-14, ini kita akan membahas terkait Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang apa? Tentang wakaf seperti itu ya. Nah, tadi zakat, terus selanjutnya kita akan bahas terkait wakaf. Yang mana peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 ya, tentang wakaf dan peraturan Badan Wakaf atau BWI, Badan Wakaf Indonesia. Itu nanti dibahas dalam pertemuan ke-14. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Wakaf ya. Landasan perumusannya bagaimana, sistematisnya bagaimana, dan isinya bagaimana, serta pengertian wakaf itu sendiri yang terkait wakaf juga ya, wakif, nazir, dan jangka waktu wakaf itu bagaimana. Itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15 ya, kita akan bahas terkait wakaf benda ya. Jadi wakaf benda itu, bendanya itu hidup atau mati ya gitu ya. Jadi wakafnya boleh nggak wakaf yang hidup, boleh nggak wakaf yang mati gitu kan. Jadi benda tidak bergerak boleh nggak, benda yang tidak bergerak, benda yang bergerak boleh nggak, seperti itu ya. Apakah wakaf itu harus berupa uang gitu kan. Nah itu nanti kita akan bahas dalam pertemuan ke-15. Dan pertemuan terakhir adalah UAS. Jadi kalian ujian akhir semester, nanti ini kalian bisa juga secara lisan ataupun secara teks seperti itu ya. Kita masuk kepada referensi utama ya. Referensi utama kalian bisa melihat bukunya Muhammad Daud Ali yang tentang hukum Islam, pengantar hukum dan tata hukum Islam Indonesia ya. Itu pada tahun 1993. Ibu baru lahir itu ya. Buku ini udah ada ya. Kalian itu bisa baca di situ. Terus bukunya Arofik juga, hukum Islam Indonesia, hukum yang dicetak pada tahun 97 ya. Kalian nggak tahu nih udah lahir belum ya. Terus bukunya Muhammad Amin Suma ya. Nah ini banyak banget referensi yang kalian bisa baca. Nanti filenya ibu kirim ya, ibu upload ke Siska dan ke YouTube. Nanti kalian bisa akses di situ ya, terkait referensi utama. Terus referensi pendukung juga itu udah banyak. Nanti kalian bisa baca ya, ada undang-undang sekian, terus bukunya Yusuf Kristono, Elsi Kartikasari, Abdullah Ahmad dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa akses di channel ibu seperti itu ya, dan lewat Siska ya tentunya. Kontrak belajar nih yang menjadi tujuan dari perkuliahan pertama ini ya, yang mana syarat mengikuti perkuliahan ibu mata kuliah hukum positif Islam di Indonesia ini adalah kalian wajib mereview setiap pertemuan ya. Jadi kalian harus punya buku tulis, di mana buku tulis tersebut setiap pertemuan kalian harus mereview minimal
1 lembar ya. Jadi kalian buku tulis boleh lah, binder boleh, kertas juga boleh, yang penting jangan tercecer ya. Jadi kalian setiap pertemuan ibu, hari ini pertemuan ibu berarti tadi malam kalian udah review. Ibu udah ngasih tema nih, tadi tema 1, 2, 3, 4 sampai pertemuan ke 15 ya. Jadi kalian setiap misalnya besok kita akan pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita akan bahas terkait latar belakang lahirnya peradilan agama ya, seperti itu. Misal nanti kalian malamnya atau sekarang atau nanti malam ya, besok kuliah ibu kalian udah review, seperti itu ya. Review itu bisa dikumpulkan pas kuliah ibu, tergantung ibu mintanya ya. Bisa juga sewaktu-waktu dan bisa juga di akhir. Makanya kalian tidak boleh tidak review, sepertinya. Bisa jadi pertemuan pertama ibu nggak minta tapi kan harus review. Bisa jadi pertemuan kedua ibu minta ya. Bisa jadi pertemuan ke-7 ibu baru minta ya. Itu tergantung ibu ya mau kapan. Dan ibu berharap ini nggak membebani kalian ya. Ibu nggak banyak-banyak kok. Ibu cuma pengen kalian baca dan menulis. Jadi kalian harus menulis ya. Menulis buat latihan ya, biar otak dan tangannya terlatih sepertinya. Besok kalau seterusnya kalian harus ketik, baca ngetik nih. Kalian harus banyak-banyak membaca ya, mengetik seperti itu ya. Tapi untuk review ibu ini kalian tulis tangan ya. Jadi biar keahlian mengetik, menulis dan membacanya itu jadi satu. Seperti itu, pengen kayak gitu. Karena dengan gitu kalian lebih mengena dan nanti insya Allah bermanfaat di akhir ketika kalian sudah tidak kuliah lagi atau bahkan masih kuliah pun kalian sudah merasakan kemanfaatan dari sering mereview atau sering baca buku. Paham ya itu ya. Jadi setiap kali pertemuan ibu kalian sebelumnya harus sudah mereview tentang tema yang akan kita bahas pada hari H, seperti itu ya. Itu syarat pertama. Terus nanti kuliah kita ini akan lewat Siska ya, lewat Siska, Siska. Jadi nanti kalian masuk ke Siska dulu, nanti kalian cek di situ Siskanya, kalian buka, klik, nanti kalian absen di situ juga langsung, dan materi-materinya ibu masukkan di situ yang ibu salurkan ke YouTube. Jadi kalian bisa lihat ke YouTube dan absensinya lewat Siska. Jika ada yang belum paham, nanti kalian bisa diskusi juga di Siska. Kalau Siska mengalami error, mbak sisnya itu kerempongan ya, banyak yang dikerjakan, kalian bisa masuk ke grup WA. Kita bisa di WA atau bisa di YouTube-nya seperti itu ya. Karena media itu banyak, jadi jangan bingung-bingung ya, seperti itu. Terus cara absennya itu kalau di YouTube kamu nulis nama, NIM, sama jurusan sama komentar. Tapi kalau kita pakai Siska, jadi kita login ke Siska ya, seperti itu. Tentang penilaian, sebenarnya berapa persen nilai kalian yang ibu ambil dari UTS itu adalah 30%, dan seberapa persen nilai yang ibu ambil dari UAS 30% juga. Tugasnya ibu ambil 25% dan keaktifan ibu ambil 15% ya, seperti itu. Ibu berharap ini menjadi pertemuan pertama yang sangat berantakan. Kuliah Bu Muhimah susah banget nih, setiap pertemuan suruh review. Ibu nggak pengen kayak gitu ya, ibu nggak pengen kalian membebani, ibu nggak bermaksud kalian membebani, tapi ibu ingin mengajak kalian untuk menjadi orang yang suka membaca dan suka menulis, karena itu ibu yakin akan bermanfaat kelak ya, baik untuk diri kalian sendiri ataupun untuk orang lain, seperti itu ya. Sepertinya hanya itu yang ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta